Deh, bising lah. Oke, welcome back, dan kali ini kita akan membahas cara 50 hari di Cimmeran Cina untuk menjadi pro player ya guys ya. Oke, setelah kalian memilih ras dan benua, kalian tuh pasti disuruh ikutin quest oleh NPC ya guys ya. Kalian jalanin questnya, nanti dapat 3 pet gratis. Tapi gue itu pilih yang tengah ya guys ya, Pinapup ya guys ya, karena Pinapup tuh semuanya bisa guys. Banyak juga yang milih Pinapup. Oke, selanjutnya kalian tuh bisa panggil pet kalian. Nah, seperti ini pet Pinapup ya. Ini kenapa kok kayak babi ini? Karena ini skin login harian ke-10, nanti kalian dapat skin Pinapup yang babinya guys ya. Ini bersama anomali nih guys ya, nomor 2 nih guys ya. Ini newbie juga guys. Nanti dia kalian seperti dia guys, newbie. Sekarang kita mau ngapain guys? Yang pertama tuh kita enaknya tuh selain leveling, menjalanin quest. Ntar ya, kita lihat-lihat dulu ya. Sama. Nanti kalian suruh bangun rumah. Ini namanya Spirit Orb ya guys ya. Inti bola rumah guys, inti rumah. Nah, ini wajib kalian crafting tuh buat rumah ya. Terus kalian bisa letak sesuka hati dimanapun lokasinya, dimanapun yang kalian mau. Tapi karena gini, gua udah ada ini, udah jadi rumahnya, jadi nggak perlu gua buat lagi. Juga kalian harus upgrade rumahnya. Loh, ini dia ngelahap tem ya guys ya. Bisa juga rame-rame guys. Oke. Selanjutnya kita datangi Spirit Orb rumah kita, karena kita harus mengupgrade dan membuka blueprintnya guys ya, supaya kita bisa membuka meja crafting ini guys ya, semuanya. Yang ini ya. Level 1, level 2, level 3 harus di-upgrade ya guys ya. Ini juga guys. Ini nggak pala nih ya. Mustar nih penting guys. Mustar ini untuk menangkap hewan ya. Ada warna putih, hijau, biru, merah, merah, ungu, kuning, merah. Seperti itu guys. Dan kalian harus upgrade rumahnya ya, biar bisa buka blueprint itu ya. Pokoknya ikutin questnya guys. Nah, ini wujud Pinapup ya guys ya. Ini wujud Pinapup guys, ini anomali guys. Lihat nih, anomali nih cuy. Newbie seperti kalian nih guys. Dikasih senjata guys. Dia berjuang keras nih jadi perintis. Oke, kita harus menyelesaikan poin aktivitas harian ya guys ya. Yang ini ya, yang peti ini guys. Ya, dengan cara kalian bisa mengalahkan monster atau quest daily gitu. Ya apapun lah guys. Yang pokoknya yang aktivitas sering kalian lakukan guys, nanti dia poinnya berjalan sendiri guys. Oke, selanjutnya kita apa nih, kita quest harian ya. Quest harian ini beda lagi, kalian tuh bisa klaim questnya ini di tower ya guys, tower teleport itu ya guys ya. Oke, cara klaimnya tuh kalau kalian banyak Crowy, kalian bisa cari yang quest bintang 5 ya guys, soalnya bintang 5 itu bisa dapat sek dan peti ya guys. Nah, petinya itu bisa dapat map ilus ya, hoki-hokian ya bukannya. 6/6 guys ya, 6 kali per quest ya guys, per hari ya guys ya. Oke, selanjutnya kita leveling dengan portal XP ya guys ya. Bisa juga kalian di alam liar yang warna merah itu. Oke, ini gua ada di akun kedua gue guys ya, server yang sama. Ini di akun kedua gue, kayak gua bangun rumah dekat batu mining ya guys ya, biar enak aja langsung ke lokasinya gitu, nggak perlu teleport lagi guys kalau kita butuh emas, platinum, red drum gitu ya. Nanti kalian bersama quest NPC nya tuh seperti ini guys ya. Nah, ini NPC nya apa nih? Udah. Oke, selanjutnya kalian itu harus klaim login harian ya, gini ya. Ini dari hari 1 sampai 10 rewardnya itu sangat menggiurkan ya guys ya. Hari pertama dapat Sweet Blade, 2 armor, 3 maturity pill, 4 dapat booster, 5 dapat telur debes umur 50.000 tahun ya guys ya. Seperti ini bentuknya. Kalau udah 80.000 tahun beda lagi bentuknya ya guys ya, udah bentuk demon ya guys ya.
Oke, ini yang event-event nih kalian wajib klaim aja guys ya, kalau ada ya guys ya. Ini kayaknya udah berakhir nih bentar lagi nih eventnya. Oke, selanjutnya kalian terus klaim-klaim event lain. Nah ini telur dewi base gratis guys. Setiap tahun tuh pasti ada guys telur dewi base gratis ya guys ya. Dengan cara kalian lihat tutorial di YouTube tuh cara klaimnya ada tuh guys, banyak guys. Ya ini kayak quest-quest ini mana yang kalian sanggup aja guys ya. Nggak semua event bisa diklaim ya guys ya. Kalau mau bikin pet dragon horse nih biasanya orang banyak kali nih komen, bang aku mau buat pet dragon horse bang. Oke, kalian beli serulingnya di sini guys, di home shop ya guys. Nah nih karena gua udah beli jadi gua nggak ada serulingnya di toko home shopnya, nggak muncul. Pokoknya yang gitu tadi gambar yang tadi ya. Sudah dibeli ya kalian buka guys serulingnya, nanti kalian dapat ini guys. Ini kuda ini khusus untuk Evo Dragon Horse ya. Bagi yang mau ya, mana tahu lah yang mau masuk Bloodline-nya guys. Bloodline itu buat ningkatin CP guys ya. Bagi yang mau aja ya. Oke, dan selanjutnya tuh kalian pasti disuruh buat lahan pertanian guys. Bukan disuruh sih, wajib memang nih. Pertama tuh kalian harus cek dulu di sini mana nih ngeceknya. Nah ini buat pilarnya, pakai ini ya guys yang kuning ini. Buat yang kuning tuh kita butuh batu iron, batu silver tuh ya. Nggak tahu lah, pokoknya itulah. Suruh ngumpulin gitu ya guys ya. Banyak juga nih guys, suruh ngumpulin guys. Oke, selanjutnya kita itu ke lahan pertanian. Kalau kalian udah buat ya, lahan pertanian gua nih udah jadi. Ini ada mesin otomatis nanam bibit. Mesinnya kalian bisa buat di Spirit Orb ya. Kalian buka dulu blueprintnya, terus kalian buat guys di meja crafting. Untuk quest pertanian tuh yang ini guys ya, ini rewardnya juga bagus nih guys. Biasanya tuh kalau nggak salah 3-4 hari ya guys. Ini ada toko bibit ya, kalau kalian mau beli bibit gitu. Nah, ini kalian belilah mana yang kalian perlu ya, pakai Crowy ya, memang agak boros nih. Ini ada tanah ya, tanah ini buat bikin ini guys, tempat tanahnya tuh. Tanahnya juga kalian bisa ambil dari rumah NPC di alam liar ya guys ya, kalau kalian memang malas buatnya. Terus ini ada senjata nanam pupuk, dan ini senjata cepat panen ya guys ya, senjata ambil panen yang udah panen ya guys ya. Ini udah gue contohin ya, biar gue contohin ntar. Kalau kita mau ngasih pupuk kita pakai senjata ini ya guys ya, tapi di tas kalian tuh harus ada pupuknya guys ya. Itu sebagai amunisinya guys. Ya kan tuh terisi dia kan pupuknya, tanahnya jadi basah guys. Oke, selanjutnya senjata panen ya guys ya. Dia ngisap yang udah panen ya guys ya. Kalau belum panen dia nggak terisap. Ini cara cepet juga guys. Ini cara gua ya. Kalau kalian ada cara lain ya nggak masalah. Soalnya gua nggak alih kali dalam pertanian guys. Gua nggak fokus kali pertanian. Mungkin ada yang bilang juga kemarin bisa ambil panennya dari tuyul ya. Kalian bisa cek sendirilah. Ini cara menggunakan mesinnya, mesin otomatis ya gini guys ya. Kalian kasih tuyul, kalian kasih pupuk di mesinnya, nanti otomatis dia nanam yang ada di tas kalian guys, bibit yang ada di tas kalian guys. Seperti ini ya, gua buat 2 ya guys. Bisa lebih dari 2 ya, bisa 3, 4, 5. Tapi harus buka di Spirit Orb dulu guys, slotnya biar bisa banyak guys. Oke, ini apa ya, ini kacangnya lagi. Gua perlu kacang, habis kacang kucok. Oke. Selanjutnya kita rekrut attendant kalau kalian mau ya guys. Oke, kita teleport ke gambar istana itu guys, yang ada di benua kalian ya guys ya. Terus kalian samperin yang rumah attendant ya guys ya, tempat mereka nongkrong ini guys. Tempat mereka nongkrong. Saranku pemula itu ambil Lilbel ya guys, atau Bella ya guys ya. Bella itu yang mana Kang? Yang ini guys, yang di sebelah Macau ini guys. Pol, yang di sebelah Pol. Nah yang ini kalian tuh rekrutnya tuh butuh 200 sek dan 10 mangkuk grain ya guys ya. Cara dapat mangkuk grainnya ini kalian lebur aja guys, daging grain apapun 10 biji, nanti dia dilebur jadi mangkuk ya guys ya. Oke, di sini gua ada tenan wukong, tapi ini gua beli ya guys, beli cash 1470 rupiah guys ya di shop. Ini gua ada macau sebelumnya makai ya, tapi macau nggak kepake lagi ya guys ya. Gua pakai wukong sekarang guys ya.
tingkatnya udah ilus juga guys, tingkat ilus. Ini ya boxnya ya, ini harganya Rp1.470 kalau kalian mau beli guys ya, atau kalian nabung ruby guys ya. Selanjutnya kita daily ya guys ya, misi harian ya guys, misi harian sesuai karakter power ya guys ya. Di sini untuk lawan grand minimal 20.000 CP, noble 30 CP. Ini juga ada ya, ini sesuai CP ya guys ya. Ini ada map mingguan ya guys ya, ini bisa dapat limited guys. Ini ya bisa dapat embryo limited juga guys ya. Nggak pernah ada jaminan dapat sih, tapi udahlah ikutin aja lah. Oke, ini ada PvP battle rate penting ya guys ya. PvP battle nya poinnya itu penting untuk menukar beli biji kuning ini guys ya. Ini biji kuning talent ya guys ya, untuk menaikkan CP juga guys. Nah, ini ada food kuning buat naikin life skill makanan ya guys ya. Life skill makanan ini berbeda-beda ya guys ya, satu makanan beda naikkan life skillnya guys ya. Jadi gue beli mau nyontohin aja guys ya. Ini guys, ini biasanya tuh gue ambil yang ini guys ya, karena ini buat nambahin life skill mengkulitin ya guys ya. Gua butuhnya life skill mengkulitin, jadi gua ambil yang ini. Kalian bisa juga translate sendiri ya guys ya, mana sesuai kebutuhan kalian. Ini gua sering ambil yang ini ya, karena ini untuk mining ya guys ya, untuk nambahin life skill mining. Kalau ini nggak tahu guys, mari kita coba guys. Ini nambah apa ya, pokoknya sesuai kebutuhan kalian guys ya. Kalau biji kuning ini bisa konsumsi satunya per hari guys ya, karena dia pakai cooldown, nggak bisa dipakai berturut-turut guys ya. Oke, kita makan satu guys, langsung naik guys. Ini kebetulan aja poin levelnya mau naik guys, makanya makan satu makanan naik dia. Poin level nambah ini makanan saat makan ya guys ya. Saat kita makan ya guys ya, poin levelnya nambah. Oke, ini kita makan ya guys ya. Tuh nambah dia kan, nambah poin levelnya guys ya. Terus saat dia naik level, kita tuh disuruh upgrade guys. Kita pilih salah satu guys, yang bisa ya. Oke, untuk buat bahan grade biru, ungu, kuning, merah naikin life skill ini guys ya. Yang mau crafting bahan itu yang warna ungu, biru, nah yang ini ya. Kalian tuh upgrade yang ini. Kalau belum bisa upgrade, ntar ini bahan aku contohnya. Ini kalau kalian mau buat yang ini ya, tuh. Kalau kalian mau upgrade, kalian tuh membuat bahan yang hijau ya guys ya. Yang pokoknya grade hijau lah. Kalian buat banyak-banyak, nanti life skillnya itu naik, poin life skillnya itu naik sendiri guys. Semakin tinggi levelnya juga semakin susah juga naiknya guys, karena poinnya juga semakin banyak yang dibutuhkan cok. Ini ya gua contohnya. Nah nih, tuh kan naik levelnya kan, poin levelnya kan, tuh naik dia guys. Oke, selanjutnya kita ekspor mengandalkan pinapup ya guys ya. Pinapup ini agak lambat, tapi ya juga perintis ya. Nih Bimo nggak bisa mau kemana-mana lagi, nggak bisa sebebas ya guys ya. Makanya kita harus secepatnya menjadi kuat guys, bisa biar kita bebas kemana pun yang kita mau. Kebetulan kita bertemu sama yang alat ada di alam liar ini guys, box ini ya. Gue nyebutnya totem box. Saat kita makainya kita mengkonsumsi 300 sinergi. Sinergi ini biasanya kita kalau mengkulitin kita mengkonsumsi sinergi, kalau kita menambang kita mengkonsumsi sinergi ya guys ya. Oke, memulihkannya tuh 100 sinergi 10 menit ya guys, jadi agak lama. Nah, begitulah. Oke, selanjutnya kita lawan bos kucing ini ya guys ya. Bos kucing ini bisa drop segel gabungan ilus dan segel gabungan DOBs kalau kita hoki ya guys ya. Dan yep, kita ya seperti biasa ampas. Oke, selanjutnya kita buat mustard penangkapan hewan ya guys ya. Ini penting ya guys, kalau kita mau nangkap hewan bisa jadi tem, nanti hewannya bisa jadi telur sesuai level ya guys ya. Warna itu sesuai levelnya. Kita searching di alam liar yong ya guys ya. Ungu ini yong, jangan green ya guys ya, karena kita belum sanggup guys.
lawan-lawan yang grand ya guys ya. Karena kita CP kita kecil cuy, kita mana sanggup lawan grand. Kita lawan Yong, yang ini ya Yong ya. Agak susah dicari guys yang ini guys. Pokoknya terus mengeksplor guys sampai kalian stres guys ya. Ada juga ya level 35 Yong ya, tapi itu snowy ya guys ya, ular terbang itu guys. Oke, kita dapat lagi nih guys box coklat nih guys. Kita cek apakah kita drop segel guys. Mari kita coba. Segel gabungan apa nih? Oh, ilus guys, ilus lumayan. Ini untuk buka segel ilus ya guys ya. Ilus level 65, level 70 udah langsung kebuka guys modal satu segel. Tapi kalau ilus level 72 itu nggak bisa satu segel gabungan itu doang guys. Dia kayak ada segel tambahan untuk membukanya guys. Ya begitulah. Oke, ini kita dapat rune ungu ini. Ini kalian simpan ungu ini ya guys, buat kita lebur. Kita bisa dapat 10 batu kite ya guys ya. Oke, Squid Game di langit ini juga penting ya guys ya. Nih. Ya kita selesaikan aja guys ya. Tantangannya beda-beda soalnya. Ini kita percepat aja. Kita juga mengandalkan senjata yang bisa kita andalkan. Oke, hap. Jadi kalau hoki di sini dia muncul penukaran gold key ya guys ya. Gold key-nya itu kadang bisa dapat segel elemen dan map ilus ya guys ya. Kalau hoki ya guys ya. Oke, ya random lah isinya. Oke, selanjutnya kita kemana nih? Mengenal pet dan fungsinya. Oke, ini agak panjang, kalian bisa skip aja videonya kalau kalian udah paham betul ya guys ya. Kalau kalian udah paham bisa langsung skip aja videonya, nggak apa-apa. Ini buat yang belum paham aja ya. Soalnya kan newbie ini masa langsung ngerti pet ya guys. Haha, nggak mungkin juga ya kan. Siapa ini yang ngipet? Suka kali ngipet orang lagi sibuk, tengok nih. Kita langsung berikan contohnya. Ntar kita kebalikan dulu nih. Kok masuk slot bendera pula deh. Mulai dari mana ya? Ini kita ada pet di Jiang ya guys ya. Di Jiang ini udah pet dan attendant tuh bisa dibawa bersama guys ya. Nih seperti ini, nge-spawnnya bersama. Oke, kita kembali ke pet. Pil Evo itu memilih pet yang kalian mau guys ya. Di sini crafting karakter kalian bisa cek sendiri, ini banyak banget guys ya yang kalian mau guys ya. Dan pet ini ada yang bisa jadi turret dan ada saddle home saat umur 50.000 tahun di UBS ya guys ya. Gak semuanya guys ya, sebagian aja. Oke, kita langsung ke menu pet. Kita akan membahas umurnya guys ya. Kalau ini tingkat umur noble, yang ini ya guys ya, yang Z ini guys ya. Kalau Z plus ini umurnya tingkat illustrious ya guys ya, atau ilus. Kalau ini dia tingkat di base 30.000 tahun. Kalau di bawahnya lagi yang ini di base 50.000 tahun ya guys ya. Di sini saatnya berubah itu pet ya guys ya. Oke, ini tingkat maksimal ya di UBS di 80.000 tahun ya guys ya. Ya, kalian kalau mau evolusi kalian buat pil yang dia butuhkan di sini. Dengan cara cek bahannya tuh kalian tekan pilnya, tekan ini. Tekanin mananya? Bentar guys. Tekan ini ya guys ya. Nah, ini bisa kecek bahan-bahannya guys ya. Ini bahan di base 80.000 tahun guys, agak mahal guys. Kebetulan di Jiang kita ini udah 80.000 tahun, jadi kita nggak usah evolusi lagi guys, udah maksimal sih. Nah, oke, kali ini Testifun ini bisa buat ningkatin slot stat, attack, defense, dan HP ya guys ya. Kita kasih contoh ngasih makan Testifutnya dulu nggak sih? Ini Testifut yang dia mau ya, yang bisa dikasih ya. Kalau nggak ada jangan kalian kasih guys. Maksudnya jangan salah kasih gitu. Oke, kita kasih contoh ya. Minimal tuh kasih 100 minimal testi ya guys ya. 100 testi biar apa ya? Biar nggak nanggung guys. Maksudnya biar nggak minus. Ini mau naikin malah minus jadinya. Ya, kalian spam gini ya guys ya. Cara cepatnya kalau ungu ini. Tapi kalau yang kuning jangan di spam saranku. Nggak tahu kata Cina gitu guys. Katanya kalau testi kuning tuh jangan di spam. Ya menurut kalian gimana guys?
kalau testi kuning. Kita buat aja sampai habis ya guys ya, yang ungu ini guys ya. Ada minusnya, ada plusnya juga guys, jadi ya. Ya seperti itulah, kadang nambahnya cuma 1k doang guys, 1 CP power guys. Tuh. Nambah 1 CP guys. Tadi 91 ya, sekarang 92. Oke, buat ngisi statnya itu pakai maturity pill ya guys. Ini agak susah dapatnya. Karena bisa dari event, bisa dari alam liar. Iya, dari mana aja bisa beli dari Sek guys, yang hijau itu, mata uang hijau. Oke, atribut ini bisa diisi pakai telur biru aja guys ya. Ungu juga boleh kalau kalian mau. Untuk skill box nih bisa dari mesin gacha 12 kali per minggu ya guys ya. Di mesin gacha telur itu guys, buat yang belum tahu. Terus cara gabungin skillnya dari sini. Nih kita gabungin gini guys untuk ningkatin levelnya. Maksimal tuh levelnya level 5 ya, kuning ya guys ya. Kalau ungu ini level 4 guys, biru ini level 3. Ini jadi level 4, kita naikkan jadi level 5 ya guys ya. Final ini, final. Ya udah, kalau udah jadi ya kita pasang deh. Dan jangan lupa kalian baca deskripsinya, fungsinya sesuai kebutuhan kalian ya. Untuk membuka slot terkunci ini kalian bisa ngorbankan skill book level 1 ya guys ya. Atau bisa batu biru nih guys ya. Batu biru ini nih, batu biru ini bisa untuk attendant, bisa untuk pet juga. Bisa korbanin skill book level 1 aja sih cara cepatnya. Tapi kalau attendant pakai batu biru aja guys, soalnya dapat skill attendant tuh susah coy. Kalau petnya masih gampang lah dari gacha, tapi ada attendantnya agak susah cuy. Oke, tim mutasi ini buat naikin CP dan buff atribut talent ya guys. Yang ini kalau di Jiang tuh dia mutasinya lengan kiri, sayap, ekor, punggung, dan lengan kanan ya guys ya. Lahap tem yang sesuai dengan mutasinya ya guys ya. Kalau kepala, ekor ya ekor gitu. Oke, di sini gua kasih contoh ya guys ya. Ini tem kita spawn dulu. Kita nangkap di alam liar nih guys, temnya. Apa ini cuy? Ekor ya. Ini bisa kita lihat tuh beda sendiri warna belakangnya. Berarti ini mutasi ekor elemen api ya guys ya. Soalnya dia warna merah guys, berarti elemennya api ya guys ya. Oke, kita lahap ya sebagai contoh. Ini ada juga yang lain guys. Kalau dia kuning elemennya molten. Ini kepala ya, elemen angin ya guys ya. Elemen tuh ada 4 ya, api, angin, molten, kayu. Kita lahap dan kita tunggu sampai selesai. Oke, di sini udah gelap ya. Nah, di sini ada mutasi, atribut, sifat, dan statistik elemen ya guys ya. Terserah kalian mau ganti yang mana ya. Pokoknya kalian checklist aja guys yang mana kalian mau. Nah, di sini karena ada kepenuhan suruh ganti cuy. Bagian atributnya kepenuhan ya, suruh ganti salah satu cuy. Di sini karena nggak mau ngambil apa-apa jadi gua cancel aja guys ya. Selanjutnya kita aktifkan statistik sifat buffnya dari sini ya guys ya. Nih setelah kalian lahap nanti. Ini cara nambah slotnya tuh kalian harus terus melahap mutasi yang sama ya guys ya, untuk menambahnya slotnya. Nah, ini untuk mengambil tampilan mutasi kebawaan semula ya guys ya, mengubah ke tampilan semula wujudnya. Kadang mutasi itu kan berubah wujudnya guys. Nah, di sini hanya bisa buka 2 slot ya, bagian atribut, sifat dan atribut dapat diaktifkan keduanya. Nggak bisa 3 guys, hanya bisa 2 guys. Ya. Di sini kalau kalian mau mengubah wujud warna-warni serah kalian guys, sesuai dengan selera kalian guys. Oke, selanjutnya kita bahas mode kerasukan iblis. Kerasukan iblis ini bisa diaktifkan saat umur pet kalian tuh sudah 50.000 tahun ya guys ya. Di sini dapat bahan kerasukan iblisnya. Untuk memasuki mode kerasukan iblisnya membeli 200 sek ya guys, yang mata uang hijau itu.
Oke, di Juang ini 80.000 tahun sudah otomatis ada mode iblisnya ya guys ya. Jadi beripilnya untuk memperkuat mode iblisnya. Nah ini mode iblis itu dia ada skill yang ini guys. Ini melee damage ya guys ya. Jadi ledakan, harus jarak dekat juga. Sakit tuh cuy. Kalau di upgrade makin sakit cuy. Oke, kita bahas model lahap mutasi petnya ya guys ya. Kalau kalian mau ambil mutasi dari pet lain, kalian pilih pet yang mau diambil mutasinya, terus kalian spawn lewat tombol itu guys ya. Kalian tekan, nanti dia nge-spawn gini guys. Nah ini untuk memindahkan level yang ini. Nah ini untuk memindahkan statistik ya guys, yang maturity pill tuh guys ya. Nah ini untuk ngambil esensi telur biru gitu ya guys ya. Ini untuk ambil mutasinya. Nah, ini ya kalian bisa translate sendiri nih, ada kepala, ekor, sayap, mana yang mau kalian ambil lah guys ya, dari hewan lain ya guys ya. Selanjutnya kita akan dan bisa mengambil skill dari pet lain yang ini ya, yang bisa bersinar ya, yang bisa kita ambil ya. Dengan cara kita mengambilnya, kita mengkonsumsi batu kuning atau ungu ya, sesuai dengan yang disuruh sama admin ya guys ya. Oke, cara nge-spawn 5 pet tuh kita pakai bendera. Buat yang belum punya senjata ilahi bendera ini bisa selesaikan questnya dulu ya guys ya. Selesaikan questnya tuh di level 45. Syarat questnya begitu guys. Oke, caranya tuh kalian masukkan pet yang mau kalian mau ke bendera ya guys ya, slot bendera. Mana yang mau kalian pindahin. Nah kalau udah pindah seperti ini, kita pergi ke bendera, lalu kita masukkan ke dalam benderanya guys ya. Nah, selanjutnya kita panggil dengan cara nge-skillnya ya guys ya, yang 2 skill nih. Nanti datang nih guys, nggak bisa lama-lama ya guys ya, ada durasinya. Kalau kalian mau lama ya kalian naikin lah levelnya, level benderanya guys. Terus kalian pasang skill book yang menambahkan durasi guys. Ada yang nambah 30 detik, ada yang bahkan 1 menit guys. Lumayan tuh ya guys. Oke guys, ini untuk upgrade nya ya guys ya. Bahan-bahannya makin tinggi levelnya makin nggak ngotak bahannya, intinya gitulah. Ini untuk memulihkan durability-nya guys ya. Satu batu ini memulihkan 30 durability guys ya. Oke, selanjutnya apa ya? Ya kalau mau naikkan level bisa kasih pil ini guys ya. Bisa kasih pil, dan ini untuk kalian mau ngelahapnya guys ya. Ngelahap bareng-bareng aja juga bisa guys, buat nambahin XP nya juga guys. Ini tuh nambah XP nya kan, tuh nambah coy. Nah ini ada life spawn. Ini bisa berkurang saat pet kalian mati ya guys ya. Berkurang 1 kalau pet kalian mati, 1 berkurang 1. Nah kalau udah habis, kalian tuh disuruh mengkonsumsi pil ini guys, pil pemulihan life spawn. Tapi slot nyawanya berkurang jadi 14/14 guys maksimalnya, nggak 15 lagi. Jadi sering-sering aja kalian lahap tem ungu biar dia memulihkan kembali. Ya pokoknya jangan sampai habis kali lagi, sampai 0 guys. Oke, di sini ada contoh grand bermutasi ya guys ya. Bisa noble, bisa ilus ya, terserah. Ini karena kita jumpa grand aja. Ini kalau ini dia kepala mutasi api ya guys ya. Kalau ini memang sesuai dengan pet kalian ya guys ya, kalian bisa lahap. Jadi sini kebetulan di sebelah ada mining ya, platinum dan red drum ya guys ya. Tapi sebelum mining, sebelum itu harus naikin life skillnya guys ya. Di sini bagian ini ya, ini deh guys ya. Yang mana itu yang perlu di upgrade ya? Kalau nggak salah yang ini ya. Nah ini, yang 2 ini bisa baca sendiri ya guys ya. Baru kalian bisa mining gitu deh. Untuk naikin level life skillnya pakai food kuning aja guys. Yang ini gua juga ada bahas tadi ya, pakai yang ini karena ini life skill mining ya guys ya, nambahin poin life skill mining. Oke, selanjutnya senjata penting untuk pemula. I like this.
Ini pedang sword nih penting ya guys ya. Selanjutnya gitar hero untuk healing. Cakar nih guys untuk farming. Palu ini buat farming batu-batu nih guys. Bisa kalian dapat senjatanya itu dari sini ya. Refining ini guys ya. Mesin refining. Ini untuk membuka tier-tier senjatanya guys ya. Untuk cara membuka tier-tier senjatanya tuh dari sini. Seperti biasa, kalau mau naikin sering-sering refining atau memakan food refining ya, memakan life food kuning untuk nambahin life skill refiningnya guys ya. Oke, sini gua kasih contoh ya biar bisa dapat senjata ilahi pula lagi. Senjata yang untuk pemula ya guys ya. Random ya guys ya, jadi kayak nggak ada jaminan mau apa mau itu. Random guys. Dapat tombak pula lagi, dapat panah, dapat api, dapat cincin, topeng lagi. Mana ini? Cakar. Mana guys ya? Nah, dapat cakar kita guys. Cakar ini untuk farming ya guys ya. Farming cepat pakai skill ngedashnya itu guys. Ini gue contohin ya. Nah, pakai skill yang itu guys, yang tengah itu guys. Tapi kalau yang ungu cuman ada 2 skill ya guys ya. Tapi juga ada skill ngedashnya yang ungu. Ini karena gue pakai yang kuning jadi kelihatannya ada 3 skill tuh. Nah, itu kan cepet ya guys farmingnya guys. Ya jadi nggak perlu pakai nabang pohon guys. Pakai cakar ini udah bisa guys. Oke, selanjutnya nih gitar hero guys ya. Gitar hero ini bisa untuk healing. Atau Draco dibilang. Disehat dulu namanya Draco. Nah, ya. Oke, ini kali ini kita mencontohin fungsi pedang Alucard nih guys ya. Atau pedang Argus. Udah sama aja lah. Nah, seperti ini ya guys ya. Jadi ini fungsinya tuh kita dari skillnya guys ya. Skill yang logo pedang itu. Ntar. Nah, nih. Tuh, bisa spam skill heal dan no cooldown. Syaratnya kita harus terkena damage terus-menerus dari monster yang kita hadapi ya guys ya. Tuh kan. No cooldown coy. Skillnya bisa kita pakai terus menerus. Syaratnya tuh si monsternya harus ngehit kita terus coy. Kita harus terkena damage terus menerus. Kalau kita nggak kena hit dari dia saat kita menggunakan skillnya itu, maka skillnya itu akan cooldown coy. Nah, ntar belum dapat momennya guys. Nah ini kan, kalau nggak kena serangan skillnya healnya bakal cooldown coy, bukan no cooldown. Jadi ya seperti itu, berguna juga. Nggak harus kuning ya, ini karena gue senjatanya kuning. Di ungu juga ada skill yang pedang ini guys ya, jadi aman-aman aja, nggak harus kuning. Oke, sepertinya kalian mengerti guys cara menggunakannya. Oke, lanjut, kita tangkap aja guys ya, soalnya kita mau Cinnabar guys ya. Nah, yang belum tahu Cinnabar itu apa, Cinnabar tuh yang ini, yang depan kebetulan kali nih ada di depan mata nih guys. Nih guys, Cinnabar tuh bisanya 5 kali per hari ya guys ya. Ini kayak sistem judi dibilang. Judi Cinnabar 88 sih. Ada websitenya enggak? Oke, ini ya guys, bisa dapat limited katanya, bisa dapat telur ilus katanya. Bukan katanya, memang betul coy. Bisa dapat embryo juga. Dan kalau kita hoki ya dapat itulah. Bisa dapat egg grand dan egg noble ya. Kita coba lagi guys. Oke, kita dapat egg grand ya, saya balik modal sebiji. Apa guys? Oke, ampas seperti biasa. Bisa juga dapat fragmen map ilus ya guys ya. Map ilus apa? Fragmen map serpent itu guys. Map ular kepala banyak dan map anjing kepala 3. Oke, selanjutnya kita ada apa? Totem pilar hijau guys. Aduh, totem pilar hijau nih. Jangan kayak gitu Koriski. Totem pilar hijau ini dapat di alam liar ya. Dengan melawan bos NPC-nya, nanti ada keluar peti kayak gini, kalian buka itu senjatanya tuh ungu. Random ya guys ya. Bisa dapat itu juga guys, batu durability ya, memulihkan senjata. Ini biasanya ada lantai 2-nya guys. Lantai 2-nya ada telur biru, bisa kalian claim sebiji guys ya.
Oke, senjata ilahi topeng merah. Kita akan beri contoh cara menggunakannya dan apa fungsinya. Seperti biasa, kalau kalian belum punya senjata ilahi, kalian selesaikan dulu questnya level 45. Oke, ini udah senjata ilahi topeng merah ya guys ya. Ini ada 3 skill, terserah yang mana. Kalian bisa baca juga bionya. Karena gue seringnya pakai yang kanan nih guys, yang paling kanan. Terus ya kalian hit deh monsternya, nanti dia ngebantu damage gitu guys. Ya sakit juga guys kalau kalian full double ya, full build. Ini udah masih level 10. Berapa udah 15 ya. Udah bisa bikin sekar silikoper coy. Oke, selanjutnya ini adalah totem kepala ngambang di alam liar ya guys ya. Bisa dapat maturity pill, XP dan gold key ya guys ya. Dari totem kepala ini ya. Kalian masukin aja guys. Nanti kalian deketin, nanti ada logo tangan guys. Apa nih? Oh, dapat map gratis ya guys dari klan. Tuh lihat. Keuntungan punya klan sering ada map ilus gratis guys kalau kayak gini guys. Nah, itulah punya untungnya kalau punya klan yang maju guys. Kita sambil ajak teman kita ya. Ada teman satu kita Indo nih ikut ya. Map ilus gratis klan kita guys. Nah, ini jangan di roll ya, karena ini bukan punya kita. Kita kulitin aja, jangan di roll. Oke, ampas selanjutnya. Map kedua nih. Apa ini? Oh, kucing guys, kucing mata satu coy. Dapat apa itu guys? Jangan di roll ya, jangan di roll. Terus kita kulitin. Dapat apa itu guys? Bisa dapat mata ini kalau nggak salah. Kalau hoki ya, oke kita nggak hoki. Ya namanya juga gratis guys. Oke, selanjutnya kita memindahkan start armor weapon. Caranya tuh kalian tuh harus cari yang cincin gitu, sama jenis lah. Ini ya kalau kalian nyari startnya kalian tinggal mindahin deh. Ya kalau tinggi powernya kalian pindahin, kalau ya sesuai lah. Kalau tinggi pindahin powernya. Terus ini ada skill daunnya guys ya. Untuk armor daun ini kayak nambah buff gitu, start buff dia guys. Daun ini bisa dilepas dan dipasang ya guys ya. Sebelum dipasang harus dibuka dulu guys, seperti ini. Harus diperiksa dulu maksudnya, diidentifikasi lah gitu. Nah, ini kita identifikasi. Nah kalau udah diidentifikasi kita pasang gitu. Kita pasang kemana ya? Ini kita lepas contohnya. Nah, bisa dilepas kan? Terus bisa dipasang lagi coy. Tapi kalau kalian waktu ganti armor jangan lupa untuk lepasinnya coy. Nanti hangus pula armor kalian. Untuk dapatnya bisa dari refining ya guys ya. Nah refining ini, nah ini yang muncul nih hanya yang udah dibuka ya guys ya. Yang bisa di refining itu yang udah kalian buka di identifikasi. Jadi kalau belum nggak akan masuk situ guys. Daunnya ini bisa dapat juga dari legend bintang 2 dan bintang 4 ya guys ya. Ungu sampai kuning. Oke, sigil dan batu elemen. Dapat dari mana ini? Jadi batu elemen ini bisa juga dropnya dari noble bersegel elemen guys ya. Maksudnya noble yang pakai segel elemen itu guys. Nah itu bisa juga drop guys. Terus bisa juga dari pintu surgawi ya guys ya. Batu elemen ya. Elemennya sesuai warna pintunya ya. Minimal tuh CP 40.000. Soalnya kita itu lawan grand coy di bintang satunya. Terus bisa juga dari sini guys. Dapat apa? Beli sigelnya. Beli sigelnya itu dari sini. Sigil elemen. Nah ini di penukaran box ini guys. Nah ini dan ini kalau ini dapat poinnya nih dari pintu surgawi ya. Oke. Batu elemen tuh coy. Ini segel elemen. Kita buka boxnya ya. Nah tuh kan isinya sigil-sigil semua coy. Nanti sigilnya kalian satu-satukan gitu guys coy. Tiga level apa? 3 jadi naik ke tingkat selanjutnya gitu. 3 batu yang sama.
Ini elemennya gue pakai elemen api ya. Kalau gue terus bloodline-nya juga elemen api. Jangan tanya mengapa, karena aku suka aja elemen api ini. Oke, next kita play game konsol ya guys ya. Anjir, hampir kecebut nih. Oke. Ini bisa lawan NPC lagi ya. Rewardnya itu bisa kalian lihat. Ini mustar penangkapan hewan ya guys ya. Ini wajib kalian selesaikan. Dan apa ini? Ini wajib juga coy, maturity pill. Tuh, ngelahap monster yang ini guys. Oke, selanjutnya itu Mirage ya guys ya. Kita di Mirage ini melawan NPC juga guys. Rewardnya juga ya, sigil. Ini blueprint senjata gitu, sigil, sage gitu lah guys. Cara buat mixer dan open receptnya ya kayak gini ya. Ini ada open recept powdernya nih guys ya. Oke, caranya tuh kayak mana? Caranya tuh kita pulang ke rumah, samperin spirit orb yang seperti bola ini guys ya. Oke, selanjutnya kalian cari kayak gini ya. Ini mixer namanya ya. Kalian buat dulu mixernya. Oke, selanjutnya ini resep powdernya harus 2/2 untuk buka resep maksimal. Maksudnya tuh terbuka semuanya. Pergi ke pembuatan lalu kalian buat mixernya. Kalau udah buka blueprint mixernya ya, kalian buat ke pembuatan untuk membuat mixernya lalu pasang di rumah ya guys ya. Oke, kali ini kita akan mengenal pet house dan pet turret ya. Di sini pet house gua tuh drone ya. Ini sebenarnya drone ini nggak ada saddle-nya guys. Ini saddle-nya ini diambil dari Baxia ya. Baxia yang umur 50.000 tahun coy. Ini ya. Tuh kursinya juga kayak gitu. Oke. Pet turretnya ini yang bisa dipasang tuh ini guys. Ini kita namanya Fuyuan ya. Gua panggil Medusa lanang ya. Oke, ini ada pedang, bisa lebih dari satu turret dipasang ya guys ya. Ini. Oke. Yap, kita tinggal kasih attendant dan hanya bisa satu ya guys ya. Attendantnya cuma bisa mengendalikan satu turret ya guys ya. Nah, ini attendantnya tuh naik dia kan. Dia mengendalikannya guys. Ya kalau kalian mau yang satunya tinggal kendalikan aja yang satunya. Oke, syaratnya tuh Fuyunnya harus 50.000 tahun ya. Ini karena punya gua udah 80.000 tahun nih, udah bisa banget. Bisa banget. Oke, selanjutnya pedang harus 50.000 tahun juga. Biar ada turretnya. Juga ini udah 80k ya guys ya. Oke, selanjutnya itu ada pet ikan ya guys ya. Seperti biasa harus umur 50.000 tahun supaya ada turretnya. Ya, ini ikan ini namanya. Terus ada Choufeng harus 50.000 tahun juga ada turretnya. Selanjutnya ada yang non evo guys ya, seperti monster tangan ini ya. Non evolusi ya, tapi kalian harus naikin umurnya ke 50 ya guys ya. Terus ada ini pet angin. Umurnya harus 50.000 tahun juga kalian naikkan supaya dia bisa jadi turret. Oke, selanjutnya itu pet yang ada saddle house-nya atau saddle pet house atau pet house saddle atau udahlah. Oke, yang pertama itu ada Baxia yang dipakai si admin ya, admin aneh nih guys ya. Dia pakai Baxia. Selanjutnya ada Leon. Leon ini ada saddle-nya juga, tapi harus 50.000 tahun ya juga guys ya. Apa ini? Kodo berkaki. Siapa yang ngasih namanya? Oke, pokoknya harus 50.000 tahun juga guys. Terus ada Tiger 50.000 tahun bisa jadi silent turret guys, bukan ada saddle ya. Dia bisa jadi silent guys untuk pelindung rumah kalian guys. Terus kalau ada kurang atau kesalahan tambahkan di kolom komentar ya guys ya. Admin sangat memperdulikan rakyat ya guys ya. Oke, selanjutnya kita akan larangan farming di Cemerlang Cina. Apa aja yang dilarang? Jangan mengutin telur biru terlalu banyak di alam liar ya. Terus jangan farming legend bintang 1 terlalu banyak dalam sehari, jangan banyak kali. Terus jangan terlalu banyak farming di pintu surgawi nih guys ya. Banyak kali orang masuk situ. Terus jangan terlalu lama mengaktifkan screen translate di game ya guys ya, berjalan di latar belakang. Jangan ya. Jangan ya guys ya. Jangan ya. Nah.
Terus nanti kalian bisa kena bekuan akun seperti ini guys. Gua udah ngalamin coy. Kalian jangan sampai ya. Dan akunnya itu akan terbuka dalam 30 hari ke depan coy. Lama banget, kalian akan ketinggalan resource dari player lain coy. Jangan mau ketinggalan coy. Makanya jangan melakukan larangan ya guys ya. Dia emang ribet di Merlin Cina guys ya. Pening laku. Semua dilarang. Selanjutnya mau ngapain kita ini guys? Ntar. Oke, untuk selanjutnya tuh mungkin kalian tuh farming ruby ya guys ya. Farming ruby ini juga udah gua bahas ya di video-video gue sebelumnya. Untuk part 1, part 2, part 3 itu ada di deskripsi video. And gua sebelumnya tuh udah upload 50 hari di Merlin Cina. Ya, di deskripsi kalian bisa cek sendiri, tapi agak-agak mirip dengan yang ini ya. Cuman ini video kali ini revamp-nya ya guys ya. Revamp tuh pembaruannya yang lebih detail, lebih identik dan lebih profesional. Apalah, udahlah. Oke. Selanjutnya mungkin ya kalian harus naikin CP terus kalian guys ya. Udah gua kasih tahu caranya. Oke, thanks for watching. Tunggu next video. Bye bye. Aduh.